Selamat datang di channel aku. Oke, sekarang aku bakal cerita tentang psikologi eksperimen. Hari ini aku video pertama, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu suka sama ceritanya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mending langsung ceritanya. Tapi bentar, pernah kalian dengar cerita tentang Reason Zero? Pernah? Kalau pernah boleh cerita di bawah, kalau enggak pantengin terus, oke? Setiap manusia memiliki sisi gelap. Itu jika ada emosi yang dilampiaskan, mungkin harus mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Harus cerita di sini sih. Jadi kalian pantengin terus, nonton sampai akhir ya, biar ngerti gitu, biar nggak salah paham. Ini nonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe karena ini adalah video pertama aku. Oke, kita mulai. Berawal dari seni Reason Zero, teater pertunjukan. Berawal dari seni Reason Zero, teater pertunjukan, pertemuan psikologis yang paling menyeramkan. Maksudnya paling berbahaya juga sih ya buat bagi aku gitu. Oke. Ini adalah Marina Ibrahimovic. Ya, seorang seniman pertunjukan teater yang lahir di Belgrade, Yugoslavia pada tanggal 30 November 1949. Pada tahun 1979, Maria mengadakan pertunjukan paling kontroversial, membahayakan, dan mengerikan dalam sejarah seni. Saat itu Reason Zero dilakukan di studio Mera di Naples, Italia. Instruksinya itu ada 72 barang di atas meja yang bisa dilakukan untuk setiap penonton. Maksudnya barang itu dilakukan ke Maria oleh para penonton sesuka hati gitu. Jadi 72 barang. Ingat ya, 72 barang. Terus performanya si objeknya yang dijadikan objeknya itu si Marina Abramovich-nya sendiri. Jadi dia sendiri yang jadi objeknya. Maksudnya yang jadi tujuannya pertunjukan teater ini tunjukin gitu. Terus dalam pertunjukan ini dia juga bertanggung jawab penuh atas teater ini yang berdurasi 6 jam, mulai dari jam 8 malam hingga jam 2 pagi. Oke, bayangin aja ya sama kalian, maksudnya bayangin dulu sama kalian selama 6 jam kalian tuh gak bisa bergerak, gak boleh memberontak, gak boleh melawan, gak boleh memprotes, ataupun gak boleh bergerak lah maksudnya untuk teater ini. Karena teater ini karena teater ini itu yang jadi objeknya itu si Marina. Jadi dia itu gak boleh bergerak selama 6 jam. Terus si penontonnya itu bebas ngelakuin apa aja yang ada di benda 72 barang itu. Jadi 72 barang itu bebas mau digimanain sama para penonton itu. Terus mungkin pasti ada sedikit yang serem-serem gitu ya, apalagi yang pelecehan seksual, apalagi perempuan kan. Jadi gambar, saya bakal tunjukin gambar. Sini adalah gambar benda-benda 72 barang benda itu. Kalian bisa lihat ada pisau ya. Maksudnya mungkin barang paling berbahaya itu adalah pistol. Oke, serius. Pada awalnya mereka hanya bermain-main. Awalnya tuh mereka kayak menyuapi kue sama si Marina. Terus menyimpan bunga mawar di tangannya gitu. Jadi belum ada reaksi yang berbahaya, masih bermain-main, masih mengecek lah si Marina itu bener nggak bergerak atau bakal bergerak nantinya, atau cuman iming-iming aja dia bakal bergerak juga kalau takut.
Terus dia sampai menyimpan bunga di tangannya sama menyuapi kue. Dia juga dicium guys sama penontonnya, tapi dia tetap gak bergerak. Nah disitulah si para penonton melakukan hal-hal yang naik tingkat lah, bisa dibilang naik tingkat. Terus sikap gelap sama nakalnya tuh mulai muncul dari para penonton. Marina sempat interview juga, katanya it was she horrors of the real horror gitu. Saat di interview dia bilang selama 6 jam itu mungkin kenyataan horornya itu benar-benar kerasa buat dia gitu kan. Soalnya dia jadi objek penonton, gak bisa ngapain, cuma bisa diam. Soalnya udah persetujuan di awal juga. Terus dia mulai dipermalukan sama penontonnya, diduduki, terus dipindahkan gitu, maksudnya bukan diduduki, maaf, pikiran kotor, maaf, maksudnya dipindahin buat duduk, kan awalnya berdiri nih, terus dia dipindahin buat duduk. Dulu gitu dia nggak dipermalukan aja, dia tuh disiram guys sama air sampai dia menggigil, kedinginan, kasihan. Terus dia juga hampir seperti basah kuyup, kayak main India-Indiaan gitu. Jadi udah gitu dia juga pada jam ketiga parahnya pisau mulai menyentuh tubuh Marina. Jadi ada yang ngukir tulisan di badannya, ada yang menggoreskan pisau di lehernya, bahkan paling parah dia meminum darah Marina mungkin ya, darah Marina. Tapi penderitaannya nggak sampai situ guys, karena 3 jam lagi, kasihan ya, malam mulai ini. Seseorang bahkan menyuruh Marina untuk menyimpan pistolnya di tangannya, langsung mengarahkan ke lehernya. Terus dia sedikit mulai berkaca-kaca lah matanya, karena mungkin takut ya, siapa tahu kelepasan atau lagi deg-degan dor gitu kan, dead gitu, mati kan, gak lucu gitu. Terus tapi dia bagusnya itu tetap angkuh, gak bergerak sama sekali, gak menolak, gak mengeluh, bahkan gak memprotes. Dia melakukan dengan profesional banget sebagai seniman gitu. Terus mereka mulai menggunting pakaian Marina, tapi dia bersaksi bahwa dia tidak diperkosa karena penontonnya itu kebanyakan dari mereka membawa pasangannya. Untungnya ya guys ya, jadi sini ada untungnya juga gitu. Kalau orang Sunda ada untungnya gitu. Kasihan juga ya guys. Terus dia dibawa untuk didudukan dan ditidurkan setengah terlanjang di atas meja, dan ada juga yang menancapkan pisau di dekat kakinya waktu dia dibaringkan gitu. Kasihan. Terus seorang mengambil gambar, memotret, memotoin dia waktu kekerasan terjadi, waktu pertunjukan teater ini berlangsung. Terus parahnya dia menyuruh Marina untuk memegang foto dia sendiri gitu, foto dirinya. Jadi dia punya foto dia waktu teater itu, foto waktu pelecehan itu guys. Untungnya kekerasan mulai mereda saat seorang wanita mulai memeluk Marina, karena mungkin kasihan iba, terus karena dia juga seorang perempuan kan, merasakan, soalnya kasihan juga gitu, apalagi kalau udah di setengah telanjang itu kan kasihan. Mungkin saat itu dia memeluknya, terus ada beberapa orang yang mungkin takut untuk menolong mulai beraksi dan mulai mengobati Marina. Terus ada orang yang menahan seorang untuk menahannya untuk tidak melakukan kekerasan lebih parah pada Marina. Untungnya guys, tapi ada juga orang yang menikmati momen itu. Dia nggak ngerasain kayaknya penderitaan Marina. Mungkin kalau dia jadi Marina gak akan kayak gitu juga dia. Sayang, biar dia mati juga. Enggak. Jadi oke.
Jadi sampai sini aja. Jadi anggaplah itu contoh kalau misalnya seorang punya kekuasaan yang di atas segalanya. Oke, jadi itu adalah contoh kekuasaan. Maaf, aku tadi habis batuk. Itu adalah contoh kekuasaan yang, maaf, suaranya jadi beda. Oh my god. Jadi itulah contoh yang terjadi jika manusia dihadapkan oleh kekuasaan yang tanpa batas dan kontroversi atau konsekuensinya itu loh. Apalagi targetnya itu wanita ya. Soalnya wanita itu kan lemah gemulai kayak aku gitu. Maaf ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sekarang selesai ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye bye. See you next time.